Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanto. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun tujuan saya pada kesempatan ini adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi materi saya pada kesempatan hari ini. Mungkin langsung saja di pembahasannya, Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat yang sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan, humaniora. Sebagai cabang filsafat, etika membahas sistem-sistem pemikiran mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Satu, etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam filsafat Barat dan Timur, seperti di Cina dan dalam Islam, aliran-aliran pemikiran etika beraneka ragam, tetapi pada prinsipnya etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia. Yang kedua, etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya. Yang kedua, etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi serta norma sosial yang seharusnya dapat dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, dan etika sebagai cabang dari etika sosial. Dengan demikian membahas kewajiban norma-norma dalam kehidupan politik. Bagian B, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai keutuhan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. 3. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagai semestinya. Yang pertama, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek seharusnya secara beradab. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmiah. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa rasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, nilai kerakyatan sosial sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan dan secara demokratis. Artinya, tiap ilmu harus memiliki kebiasaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang keenam, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Dampak negatif yang ditimbul oleh pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.